Jenazah harian kita di angka 40. Iya, di angka 40, paling banyak kita di angka 59. Itu kita mulai dari jam setengah 7, kita udah ada di tempat, dan pulangnya kita nggak nentu. Kadang-kadang dia tengah malam baru pulang. Pasca menembus angka 1 juta kasus pada akhir Januari lalu, dampak pandemi kian terasa berat. Data Worldometers menyebut Indonesia ada di urutan keempat negara dengan kasus terbanyak di Asia, yang artinya penyebaran virus ini kian tak terbendung. Lebih dari 30.000 orang meninggal lantaran COVID-19. Sisanya harus berjuang untuk terus hidup dengan berebut fasilitas kesehatan. Jaka, salah satu penyintas COVID, merasakan betul getirnya COVID-19 menyerang keluarganya. Dari istri, keponakan, bahkan Jaka terpaksa harus kehilangan ayahanda tercinta saat dirinya tengah menjalani isolasi mandiri. Pada saat itu, kita waiting list di rumah sakit itu urutan ke-7 untuk bisa masuk ke ruang ICU. Sementara bapak saya sudah 3 hari tidak sadarkan diri. Dan bagian mulutnya sempat mengeluarkan semacam kayak gumpalan darah dan nikotin gitu ya, yang memang harus segera ditangani. Jadi pada saat meninggal, bapak saya juga belum sempat masuk ke dalam ruang ICU untuk diberi perawatan secara maksimal, hanya di IGD. Pada saat itu hanya diberikan ventilator. Setali 3 uang, Danang juga merasakan kekhawatiran yang sama saat harus mengurus ayahnya yang tengah terserang COVID saat itu. Ia paham betul bagaimana sulitnya mencari rumah sakit demi ayahnya mendapatkan perawatan yang layak. Pokoknya di hari itu tuh saya pegang telepon rumah, pegang telepon HP gitu ya untuk telepon terus. Hasilnya ya itu, jadi cuma dikasih tahu rumah sakit rujukan tapi ketersediaannya nggak tahu. Sementara rumah sakit itu saya teleponin nggak dijawab gitu. Jumlah penambahan kasus setiap harinya melonjak fantastis. Meski berbagai kebijakan telah dipasang copot, namun nampaknya pandemi masih belum terkendali. Tak hanya rumah sakit, pemulasaraan pun menjadi saksi. Kita habis-habisan dihajar pandemi. Dari waktu ke waktu, tempat pemakaman umum terus kehabisan lahan untuk menampung jenazah-jenazah sebab corona. Di DKI Jakarta, beberapa TPU yang disiapkan masih terus kewalahan. Kewalahan udah pasti, dikarenakan kita pakai manual semua. Dengan kondisi hujan, kita kewalahan. Kendalanya kita paling pas lagi ada hujan lebat, dengan tanah yang becek dan lengket, itu udah pasti jadi kendala kita dan penggalian akan terhambat. Kita tidak punya pilihan untuk berhenti dan terus kerja terus sampai selesai, walaupun ya kita tertatih-tatih. Padatnya lahan pemakaman terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Di DKI Jakarta sendiri, beberapa TPU dengan protokol khusus bahkan sudah penuh sejak tahun lalu. Di antaranya TPU Pondok Rangon, TPU Srengseng Sawah, dan TPU Tegal Alur Jalan Bendaraya. Sumber daya di TPU-TPU ini pun harus berkejaran dengan penambahan jumlah jenazah positif COVID-19 setiap harinya. Kini tengah disiapkan kembali oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta TPU lainnya untuk menampung penambahan tersebut. Harapannya sih pandeminya berakhir ya. Secara teknis kami udah siap, pasti kami siap. Tapi memang beberapa opsi kami siapkan. Salah satunya rorotan. Karena memang dari luas areal itu 25 hektar ya. Jadi kami agak leluasa memang bisa memfungsikan di situ. Seandainya nanti katenfil tanah di situ bisa efektif, kami bisa fungsikan seberapa memang itu dibutuhkan.